Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustina Komara Putri. Saya adalah dosen dari Prodi Diploma 3 Keperawatan Politeknik Karya Sumber. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 dan Profesi Nurse di Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia dan melanjutkan S2 dengan gelar Master of Science in Nursing di King Saud University Riyadh dengan spesialisasi di manajemen keperawatan. Saya awalnya menjadi dosen di Akademi Keperawatan Jakarta dan pada tahun 2015. Kemudian di tahun 2018 saya melanjutkan menjadi dosen di Politeknik Karya Sumber. Sesuai dengan peminatan saya, mata kuliah yang saya ampuh adalah berhubungan dengan ilmu keperawatan dasar, yaitu mata kuliahnya seperti dokumentasi keperawatan, keperawatan dasar, metodologi keperawatan, metodologi penelitian, manajemen keperawatan, manajemen patient safety, dan juga praktek klinik keperawatan dasar. Kemudian pada paparan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh dan juga sebagai koordinator adalah mata kuliah dokumentasi keperawatan, di mana bahan kajian dari mata kuliah ini yaitu terkait sistem informasi keperawatan juga menjadi dasar penelitian saya yang berhubungan dengan sistem informasi keperawatan. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah dokumentasi keperawatan, di mana mata kuliah dokumentasi keperawatan ini merupakan mata kuliah ilmu dasar keperawatan dengan beban SKS 1 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk mahasiswa pada semester 3 atau tingkat 2. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah menjelaskan tentang konsep dasar dokumentasi, menerapkan teknik dokumentasi, dan pelaporan dalam tatanan klinik, dan mengenal sistem informasi kesehatan, dan mengenal model, melakukan pendokumentasian sesuai dengan NANDA dan STKI, serta aspek legal pendokumentasian. Di mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusannya yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan pengetahuan, di mana mahasiswa mampu untuk memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses. Kemudian di capaian pembelajaran yang kedua yaitu berhubungan dengan keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Kemudian di CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah, ada 7 CPMK yang ditetapkan pada mata kuliah ini. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dokumentasi keperawatan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menguasai teknik dokumentasi dan laporan dalam tatanan klinik. CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai model pendokumentasian asuhan keperawatan. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menguasai konsep pendokumentasian asuhan keperawatan. CPMK kelima, mahasiswa mampu menguasai cara pendokumentasian asuhan keperawatan. CPMK ke-6, mahasiswa mampu memahami aspek legal pendokumentasian keperawatan, dan CPMK ke-7, mahasiswa mampu mempraktikkan pendokumentasian asuhan keperawatan. Ketujuh CPMK ini diturunkan menjadi 12 CPMK yang tentunya sangat berkaitan dengan CPMK yang telah ditentukan. Bahan kajian dari mata kuliah ini adalah terkait konsep dokumentasi, teknik dokumentasi dan pelaporan dalam tatanan klinik, model pendokumentasian asuhan keperawatan, pendokumentasian asuhan keperawatan, sistem dokumentasi asuhan keperawatan, aspek legal pendokumentasian, dan praktika pendokumentasian asuhan keperawatan.
Mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran small group discussions, problem-based learning, cooperative learning, self-directed learning, dan kuliah interaktif dan juga demonstrasi. Teknik pengajaran delivery, interactions, and assessment yang dilakukan. Secara delivery, dalam menggunakan dalam mempersiapkan bahan ajar, saya menggunakan textbook dan jurnal yang dibuat dalam bentuk PowerPoint dengan bahasa yang mudah dipahami. Contohnya, pada mata kuliah ini juga mencakup bahan kajian terkait sistem informasi keperawatan yang merupakan salah satu publikasi penelitian saya. Saya akan menyampaikan terkait publikasi tersebut dan juga memberikan tugas kepada mahasiswa terkait summary, jurnal summary, sehingga mahasiswa akan lebih familiar dalam mengenal jurnal dan juga melakukan analisa pada jurnal. Kemudian terkait interactions, pembelajaran dilakukan dengan sistem dua arah, di mana melalui diskusi menggunakan learning management system ataupun WhatsApp group, di mana dosen dan mahasiswa bisa saling berdiskusi dua arah dan juga saling tanya jawab terkait hal-hal yang perlu diklarifikasi. Kemudian assessment ditetapkan dari awal perkuliahan, yaitu di kontrak perkuliahan dan disepakati bersama. Contohnya adalah di sini evaluasi lingkungan adalah tugas 20%, UTS 25%, UAS 25%, dan kehadiran 25%. Karena mata kuliah ini memiliki SKS praktikum, maka mahasiswa pun akan dikaji kemampuan untuk melakukan dokumentasi secara langsung dalam bentuk soal esai sebagai bagian dari proses evaluasi. Ada referensi dalam mata kuliah ini, tentu saja yang utama adalah menggunakan SDKI, SIKI, dan SILI dari PPNI yang telah ditetapkan sejak tahun 2018 dari tim Pokja PPNI. Kemudian juga ada buku manual diagnosis keperawatan dari DUMUS, kemudian ada buku dari Pak Prof. Nur Salam terkait proses dan dokumentasi keperawatan, dan juga ada buku saku dokumentasi keperawatan dari NERI. Tim pengajar pada mata kuliah ini, saya bersama dengan Bu Sania Ayu Zaharani, Magister Keperawatan, dan juga spesialisasinya adalah terkait dengan manajemen keperawatan. Sebelum perkuliahan, tentunya juga mahasiswa disampaikan tentang tata tertib perkuliahan terkait toleransi keterlambatan, kemudian berpakaian sopan, kemudian juga mahasiswa tidak boleh melakukan plagiarisme, dan juga aturan presensi yang harus lebih dari 75%. Demikian penyampaian RPS dari saya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses kegiatan pembelajaran dan proses belajar mengajar di mata kuliah dokumentasi keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana habis liburan semester kemarin? Udah happy sekarang? Kurang ya liburnya, ya nantilah ya. Kalian kuliah dulu baru kita angkat lagi. Oke, sekarang ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah apa? Please, Ivana bantu saya di bagian ini ya. Untuk slide. Oke, menurut kalian dokumentasi keperawatan itu penting atau tidak? Apa pentingnya? Coba Medi, apa pentingnya dokumentasi keperawatan? Bukti, oke. Terus apa lagi, Nabila? Karena itu berisi tentang keadaan pasien, Bu, dari biopsikososial, dan seluruh tindakan yang dilakukan. Oke, ya betul. Jadi itu juga jadi kayak data pasien, jadi bisa komunikasi kan antar tenaga kesehatan, bagaimana keadaan pasiennya, terus penting juga nanti buat terkait kualitas pelayanan dan juga lain-lain. Oke, next. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk tahu apa itu dokumentasi keperawatan. Nah, pertemuan kali ini ada empat hal utama yang kita akan bahas. Pertama dari pengertian, kemudian tujuan prinsip, manfaat, dan juga pendekatan dari model dokumentasi keperawatan.
Oke, next kita mulai dari pertama pengertiannya. Oke. Secara pengertian, coba tolong dibaca siapa? Dea. Apa itu pengertiannya? Dan evaluasi ke depan. Implementasi asuhan perawatan adalah satu tindakan yang tepat dan baik. Perawatan dan dapat. Oke, jadi dokumentasi keperawatan itu memang sesuatu yang penting dan memang ada dasar hukumnya. Jadi makanya kita harus mencatat apa yang kita lakukan dan lakukan yang dicatat. Jadi kita tidak boleh yang misalnya ngelakuinnya Dea gitu, terus yang ngedokumentasi Nabila, itu nggak benar seperti itu. Karena itu ada aspek hukum. Jadi dokumentasi keperawatan itu memang sesuatu yang bagian juga dari proses keperawatan. Ayo proses keperawatan semester lalu, ingat nggak apa aja proses keperawatan? Udah pengkajian, terus diagnosis, terus perencanaan, intervensi, implementasi, evaluasi. Ya, jadi ada 5 proses keperawatan. Dan dokumentasi keperawatan ini memang untuk mencatat semua proses dari proses keperawatan tersebut. Kayak kemarin kalian bikin askep. Gimana rasanya kemarin bikin askep pas di Kepdas? Luar biasa ya. Maksudnya ya menyenangkan ya kan, memang nanti kalau itu masih satu pasien, nanti kalian kalau udah kerja bisa megang 3 pasien, 5 pasien, sampai 10 pasien. Jadi memang dokumentasi keperawatan ini sangat berhubungan erat dengan asuhan keperawatan. Oke, next. Ya, di pengertiannya, ini ada beberapa pengertian dari dokumentasi keperawatan. Itu ada bisa metode sistematis untuk mengidentifikasi masalah pasien, merencanakan, implementasi, dan juga evaluasi. Kemudian metode pemecahan masalah dalam askep, pengkajian terkait 4 langkah yang dari pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dan juga dia pemecahan masalah yang intinya mengikuti proses keperawatan. Jadi memang dokumentasi keperawatan ini intinya kita mencatat semua proses keperawatan dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi itu didokumentasikan. Karena kan kalau kemarin ingat nggak waktu Kepdas berapa hari kalian bikin askepnya? Minimal 3 hari kan. Nah iya memang 3 hari itu, jadi kalian harus nyatet dari misalnya dia di perencanaannya gimana, ada yang berubah nggak, kemudian implementasinya, kemudian evaluasinya, dan juga lain-lainnya. Nah disinilah nanti kalian juga akan belajar, kita nanti di pertemuan berikutnya juga akan belajar metode-metode, dan juga kalian akan tahu nih ya, di rumah sakit sekarang sudah banyak dokumentasi keperawatan itu tidak paper based, tapi sudah melakukan menggunakan sistem informasi keperawatan. Jadi dokumentasi keperawatannya itu udah pakai komputer. Nah, nanti itu kalian belajar lebih lanjut lagi di sistem informasi keperawatan. Kemudian dari pengertian, nah ini tujuannya. Tujuannya tadi yang sudah diungkapkan oleh Nabila dan Dea tadi, bisa jadi sarana komunikasi. Sarana komunikasi kan contoh, perawat kan nggak 24 jam ya di rumah sakit. Dia ganti shift pagi, shift sore, shift malam. Nah itu kan jadi supaya antara shift pagi sama shift sorenya ada tahu, oh apa adanya udah dilakuin di pagi. Dia lihat di dokumentasi keperawatan. Kemudian juga tanggung jawab, tanggung gugat. Nah, jika terjadi ya, tentu kita tidak mau ini terjadi. Jika terjadi malpraktek, itu tentunya yang akan dilihat dari dokumentasi keperawatannya atau dari semuanya ya, rekam medisnya, data. Kita akan lihat apa sih ini yang terjadi, kenapa seperti ini, itu dilihat di dokumentasi keperawatannya. Kemudian statistik. Ini statistik terkait misalnya contoh waktu kita COVID nih ya. Kan banyak nih, berapa banyak pasien COVID yang anak-anak berapa, yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa, yang lansia. Nah itu juga data statistik dari dokumentasi keperawatan. Kemudian juga data penelitian. Nah ini nanti kalau kalian KTI, biasanya di awalnya itu akan ditanya, oh gimana, pasiennya
pasien hipertensi misalnya di Rumah Sakit Pasar Rebo, emang banyak pasien hipertensi di Rumah Sakit Pasar Rebo. Nah, itu nanti kalian lihat juga dari data dokumentasi keperawatannya. Kemudian jaminan kualitas pelayanan. Nah, idealnya memang kita meningkatkan asuhan keperawatan itu dengan dokumentasi keperawatan yang baik. Oke, dan kemudian juga data perencanaan asuhan keperawatan. Nah, ini hampir sama ya. Jadi ini ada 2 versi terkait tujuan dokumentasi keperawatan bisa by ISTI 2009 dan seri. Ini hampir sama terkait bukti kualitas, bukti legal, sumber informasi, aplikasi, sumber informasi, dan juga komunikasi untuk kerahasiaan. Dan dokumentasi keperawatan ini sifatnya rahasia, jadi tidak boleh dibagikan ke siapapun. Jadi kalau kayak kalian lagi askep atau apa, selalu saya ingatkan jangan nge-share gitu loh, nggak boleh kalian share di media sosial atau apapun, itu tidak boleh. Oke, next. Nah, kemudian secara umum dokumentasi keperawatannya itu ada ini secara kesimpulannya lah ya, kesimpulan dari dua referensi tadi. Memang dia pastinya untuk membantu pelaksanaan asuhan. Jadi memang tadi yang saya bilang, tim akan berkomunikasi dengan dokumentasi keperawatan yang diberikan. Kemudian dia juga meningkatkan kecermatan dan mengurangi kesalahan. Jadi idealnya kalau ada kesalahan atau apa itu bisa di-revise. Tapi nanti kita akan belajar nih, gimana sih nge-revise-nya. Dimana nge-revise-nya itu nggak boleh nggak boleh dicoret aja, tapi harus pakai harus nggak boleh di tip X, tapi harus dicoret supaya jelas. Kemudian efektivitas waktu dan efisiensi. Jadi waktu itu memang ketika ada dokumentasi keperawatan itu kita akan nggak harus orangnya standby. Jadi misalnya kayak Ivana, dia nggak harus standby dari pagi sampai sore di rumah sakit, tapi ketika dia sudah mencatat, temannya yang dari dinas lain bisa langsung lihat deh catatannya. Kemudian ini dari aspek hukumnya menjadi dokumentasi yang legal. Tadi juga sarana penelitian itu yang saya bilang berhubungan nanti kalau mahasiswa mengerjakan KTI, skripsi atau tesis. Nah, itu biasanya ngambil datanya dari rekam medis yang dibuat. Dan juga sebagai sarana audit. Sekarang kan bukan pendidikan aja yang diakreditasi ya, rumah sakit juga diakreditasi, dan itu kita ngambil datanya dari akreditasi dari dokumentasi keperawatan yang dilakukan. Oke, next. Nah, ini prinsip dokumentasi. Coba dibaca oleh Nabila. Prinsip dokumentasi keperawatan. Dokumen merupakan suatu bagian integral dari tapi dokumentasi bersifat konsisten. Tersedianya format dalam dokumentasi hanya dibuat oleh orang yang melakukan tindakan atau konsultasi langsung pasien. Dokumentasi harus dibuat sesegera mungkin. Catatan harus dibuat secara kronologis. Penulisan singkatan harus menggunakan istilah yang kita sepatutnya tuliskan tanggal jam dan inisial penulis. Catatan harus akurat, benar, konkret, jelas, ringkas, dapat dibaca dan dibaca. Dokumentasi adalah rahasia dan harus disimpan dengan benar. Oke, jadi tadi yang seperti sudah bilang bahwa prinsipnya memang itu ada satu kesatuan. Dokumentasi keperawatan itu satu kesatuan dari semua asuhan keperawatan. Dan dia konsisten. Konsisten itu punya format yang jelas. Kayak kemarin kalian di Kepdas, itu formatnya Kepdas, keperawatan dasar. Nanti semua masuk di semester ini anak dan maternitas, itu ada format lagi, maternitas dan anak. Jadi itu formatnya konsisten. Mau kalian di mana aja, sama formatnya itu konsisten. Dan juga kalau si pagi, sore, malam itu tetap konsisten. Ya, tersedianya format tadi yang disesuaikan dengan spesialisasinya. KMB beda, maternitas beda, anak beda, jiwa beda, kemudian nanti juga dan lain-lainnya. Oke. Kemudian juga tadi yang saya bilang dokumentasi hanya dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan. Jadi nggak boleh nggak ngelakuin tapi ngedokumentasiin, karena supaya tahu gimana respon pasiennya, sudah tepat atau belum. Nah, itu makanya dokumentasi harus yang melakukan, yang mencatat. Kemudian kronologis. Jadi kalau kronologis berarti kalau dari jam 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Harus sesuai waktunya, nggak bisa dari jam 12 balik lagi ke jam 8 atau jam 12 balik ke jam 7, jam 6. Nah, itu tidak kronologis. Kemudian singkatannya berlaku umum. Contohnya kayak singkatan cek lab, DPL kan, darah periksa lengkap gitu. Sito segera. Terus ureum kreatinin, URCR. Jadi yang sudah diketahui. Jangan bikin singkatan sendiri. Kayak sekarang kan kalian mahasiswa suka banyak kan ya bahasa-bahasa alay gitu kan ya. Misalnya kayak apa sekarang bahasa alay banyak tuh yang gini.
Hoax ya, maksudnya cuaks ya, cuaks itu kan bahwa jangan bilang pasiennya cuaks gitu, nggak ngerti orang gitu kalau dosennya apa, pasiennya harus gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ada tanggal, tanda jam, sama tanda tangan, sama inisial itu harus jelas, dan nggak boleh ada ruangan biasanya. Kemudian harus akurat, benar, komplit, dan juga rahasia. Oke, next. Nah, ini prinsip dari dokumentasi keperawatan. Nah, setelah itu kita juga akan belajar terkait ini juga, oh ya, tidak boleh menghapus. Jadi dokumentasi keperawatan itu harus pakai pulpen. Kalau salah, itu bukan di tip X, dicoret. Coret 2 garis aja. Nggak apa-apa, orang masih bisa baca bahwa itu memang pernah ada kesalahan. Tapi kalau di tip X itu tidak bisa ditelusuri gimananya. Kalau di tip X malah itu curiga ada kesalahan, apa maksudnya mau menutupi sesuatu. Tapi kalau hanya dicoret, coretnya juga cuma 2 garis ya. Jadi masih kelihatan, oh kemarin mungkin ada yang salahnya ini gitu. Jadi bukan di tip X. Kalau di tip X kan kita tidak bisa menelusuri gitu loh. Jadi memang hanya di coret 2 garis. Terus tidak boleh nulis komentar yang mengkritik pasien, nggak usah ngomongin saraf pasien terkait, oh dia nih orang Padang, makanya pelit, saya orang Padang ya, makanya saya ngomong sendiri nih, maksudnya nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh body shaming ke pasien, oh pasien yang ini dia pendek ya, oh yang ini nggak boleh seperti itu, nggak boleh body shaming, sara dan lain-lain. Kemudian juga kalau ada segera kesalahan diperbaiki, tadi diperbaikinya itu dengan dicoret saja, tidak di tip X, kemudian harus akurat, nggak boleh ada yang kosong, dan dapat dibaca. Tulisannya itu kalau kalian bilang, oh tulisan dokter nggak bisa dibaca, itu kan ada, tetap orang tuh masih bisa membaca. Yang apa awalnya hurufnya atau apa itu bisa dibaca. Jadi bukan main tulisan kayak kata sandi, nggak ada kayak gitu. Jadi tulisannya masih bisa dibaca. Kemudian juga bersifat umum dan harus ada tanda tangan dan nama jelas. Oke, next. Nah, kemudian dari prinsip dokumentasi keperawatan ini, manfaatnya. Nah, tadi ini manfaat sejalan dengan tujuannya, pasti terkait hukum. Kalau ada malpraktek, yang diceknya pasti pertama dari dokumentasi keperawatan. Kualitas pelayanan, standar akreditasi rumah sakit, itu juga melihat dari dokumentasi keperawatan. Komunikasi, bagaimana shift pagi, shift sore, shift siang itu berkomunikasi, itu dari dokumentasi keperawatan. Keuangan juga, tagihan kayak BPJS itu ngelihat diagnosanya sakit tipes, dia gunain berapa infus, kemudian antibiotiknya atau apa. Nah, itu lihatnya dari dokumentasi keperawatan. Pendidikan juga, secara pendidikan untuk kalian nanti KTI, skripsi, kita ambil data terkait presentase pasiennya itu di dokumentasi keperawatan. Penelitian juga, pendidikan-penelitian terkait itu ya, data statistik dan juga akreditasi. Akreditasi rumah sakit, semakin tinggi akreditasinya, itu sistem dokumentasinya juga harus semakin baik. Dan kemudian setelah manfaat, kita akan jelas lagi terkait pendekatan model keperawatan. Coba siapa ya? Bilkis, bisa baca terkait pendekatan model keperawatan. Dapat memperoleh data yang akurat dari pasien. Dan yang menjadi pendekatan aktif adalah dengan mengurangi hambatan dalam berkomunikasi. Perhatikan kebutuhan yang disampaikan oleh pasien dan dalamnya oleh pasien. Dengarkan pengertian apa yang ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini perawat data harus dari kegiatan ada pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan wawancara yang menjadi perawat pada pemeriksaan ini adalah memastikan dari pemeriksaan ini adalah Oke.
Ya, jadi memang untuk pendekatan ada 3. Gimana kita bisa ngelakuin dokumentasi? Pertama, kita harus ada komunikasi antar shiftnya, komunikasi antar tenaga kesehatan itu saling berkomunikasi supaya kita mendapatkan data yang tepat. Observasi, yaitu kan tiap kali kita pengkajian keperawatan kita harus lihat pasiennya, lihat pasien dilihat kondisinya, apa yang berubah, gimana data pemeriksaan labnya, semua indera kita gunakan untuk mengkaji pasiennya. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga ini adalah data dasar. Setiap hari kita ketika ketemu pasien, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik ke pasiennya. Oke, next. Nah, ini setelah pendekatan, nanti yang saya minta kalian membagi ke dalam 5 kelompok. Dan di mana di satu kelompok tadi kan ada manfaat dokumentasi keperawatan ya. Ada berapa tadi manfaat dokumentasi keperawatan? Ada 7. Apa aja? Ya. Nah, kalau gitu dari tiap kelompok kan ada 5 kelompok, pilih satu, nggak boleh sama ya, mau terkait hukumnya, mau terkait akreditasi, mau terkait keuangan, cari satu manfaat dan cari satu jurnal. Dari jurnalnya itu kalian cari, kemudian dibuatlah rangkuman dari jurnal tersebut. Oke, ya, next. Ada pertanyaankah yang ingin disampaikan terkait materi ini? Oke. Tidak ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.